Shalom teman-teman remaja sekalian, kita bersyukur jika kita boleh datang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, bagaimanakah seorang anak muda dapat menjaga agar hidupnya tetap bersih? Dengan membaca firman-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita mau hidup benar, maka kita perlu hidup sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi petunjuk dalam hidup kita dan kita mengikutinya dengan senantiasa. Mari sama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tuhan tolong sadarkan kami ketika kami beribadah pada pagi hari ini, itu bukan karena siapa kami, bukan karena hebat kami, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap dari kami. Dan biarlah ketika kami melihat betapa besar anugerah-Mu dalam hidup setiap dari kami dapat terus mengucap syukur. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini dapat menjadi persembahan yang harum, yang memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, aku mengajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman sekalian dipersilakan untuk duduk. Shalom teman-teman, tidak terasa ya kita sudah kembali lagi pada hari Minggu. Kita semua pasti memiliki kesibukan masing-masing, tetapi janganlah biarkan kerinduan kita kepada Tuhan hilang begitu saja. Kita harus memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai. Marilah kita naikkan pujian seperti rusa yang rindu sungaimu. Jiwaku rindu engkau.
Teman-teman, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Mari kita naikkan pujian Satu Hal Yang Kurindukan. Selalu berada di Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong berbicara kepada setiap dari kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan kepada setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Koko mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 13, ayatnya yang ke-31 sampai 35. Yohanes 13, ayat 31 sampai 35. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus,
Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, dalam masa pandemi seperti ini, kita bisa melihat ada banyak sekali tindakan-tindakan yang diwujudkan karena mereka mengasihi. Contohnya, kita bisa melihat para dokter dan juga relawan, tim medis, mereka berjuang di garda terdepan untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19. Kemudian dalam kondisi seperti ini kita juga bisa melihat ada orang-orang yang mau berbagi makanan khususnya kepada driver online, mereka yang sangat terdampak pendapatannya karena pandemi ini. Ada orang-orang yang mau memberikan sebagian kecil dari berkat mereka nasi bungkus supaya driver online itu tidak kelaparan. Kemudian ada juga yang mau berbagi masker. Mereka melihat dalam kondisi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan masker dan mereka mau berbagi masker secara gratis. Dan yang berikutnya tidak lupa juga kita bisa melihat ada orang-orang yang tergerak untuk membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, warga yang membutuhkan, dan juga driver, Gojek online, Grab, semuanya itu mereka mendapatkan paket sembako ini. Teman-teman, dari sini, dari semua tindakan ini kita bisa melihat bagaimana tindakan ini dilandasi oleh kasih. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang sudah tidak asing lagi di telinga setiap dari kita, yaitu kasih. Suatu perintah yang Tuhan Yesus ingatkan untuk dilakukan, untuk kita lakukan sebagai para muridnya. Tapi sebelum Koko melanjutkan khotbah pada pagi hari ini, Koko ingin mengajak setiap dari kita melihat satu permasalahan yang perlu kita pikirkan bersama-sama sebagai seorang anak Tuhan. Berbicara tentang kasih, maka kita bisa melihat bukan hanya kekristenan saja yang mengajarkan para pengikutnya untuk mengasihi. Semua agama itu mengajarkan para pengikutnya untuk saling mengasihi, untuk menghargai sesamanya, hidup rukun satu dengan yang lainnya. Bisa dibilang semua agama di Indonesia itu mengajarkan para pengikutnya untuk saling bertoleransi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ada seorang pemuda yang sedang mencari kebenaran di dalam hidupnya. Ia sedang berpikir sebenarnya agama mana yang benar di dalam dunia ini. Dan akhirnya dia memutuskan, oke, aku akan memasuki tiap rumah ibadah dari masing-masing agama. Pada hari Minggu dia memutuskan untuk masuk ke gereja. Ketika dia masuk ke dalam gereja, dia mendengarkan pendetanya berkhotbah, ingat, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, kita harus saling mengasihi. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan firman yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah hari Minggu itu, dia keluar dari gereja, dia pulang, dia bilang, oke, berarti sebagai orang Kristen, aku harus mengasihi. Di lain kesempatan, dia masuk ke masjid. Nah, hari itu dia mendengarkan ustadznya bilang seperti ini. Ingat, sebagai umat muslim, kita harus saling mengasihi, menghargai sesama, tenggang rasa, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan setelah dia mendengarkan ustadznya itu berbicara, dia berpikir, oke, kemarin hari Minggu jadi orang Kristen mengasihi. Jadi orang Muslim ternyata juga mengasihi, tidak ada bedanya ya. Coba aku masuk ke rumah ibadah yang lainnya. Dan ternyata ketika dia masuk ke dalam pura, dia masuk ke vihara dan juga ke kelenteng, dia mendengarkan hal yang sama. Umat Hindu, umat Buddha harus mengasihi. Jadi setelah dia melakukan eksperimen ini, dia berkata dalam hati, dia memutuskan, oke lah, mau agama apapun, Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, sama aja semuanya. Yang penting kasih. Teman-teman, apakah yang teman-teman pikirkan ketika mendengarkan kisah dari pemuda ini?
Sebagai seorang anak Tuhan kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Karena kalau misalnya tidak, kita akan terjebak dengan kesimpulan yang sama seperti pemuda tersebut. Semua agama sama, yang penting kasih, yang penting hidupmu benar, hidupmu ngena, wis beres. Yang penting kamu bisa mengasihi, wis enggak perlu memperdebatkan kamu agamanya itu apa. Mungkin kita tidak mengatakan ya, mungkin kita mengatakan enggak lah, kekristenan itu tetap beda karena di agama lainnya enggak ada Kristus. Tetapi kita menunjukkan hal tersebut lewat tingkah laku kita. Dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita, kita merasa sudahlah wis, enggak penting mau percaya Tuhan atau enggak. Yang penting mengasihi di dalam hidup ini. Nah teman-teman, berkaitan dengan kasih, maka pertanyaan krusial yang perlu kita pikirkan itu adalah bukan apakah kita sudah mengasihi, tetapi apakah perbedaan kasih yang kita tunjukkan dalam hidup ini dengan kasih yang ditunjukkan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Atau dengan kata lain pertanyaannya adalah jenis kasih apakah yang kita tunjukkan di dalam hidup setiap dari kita. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekali untuk kita pikirkan, kita renungkan dan kita jawab. Karena kalau misalnya hanya kasih saja yang menjadi keunikan dari kekristenan, maka tidak akan ada bedanya antara kita menjadi orang Kristen dengan orang-orang yang lainnya yang berada di dalam agama-agama selain agama Kristen. Mereka pun juga mengajarkan para pengikutnya untuk mengasihi. Bahkan aku ingin mengatakan pada pagi hari ini, pencuri pun mengasihi sesama pencuri. Jadi kalau kita tanya apakah kita sudah mengasihi, itu bukan pertanyaan yang paling penting. Tapi pertanyaan yang penting adalah apakah perbedaannya? Jenis kasih apakah yang kita tunjukkan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Maka dari itu, kalau kita melihat firman Tuhan khususnya dalam Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus tidak hanya berkata demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Titik. Nah, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Karena kalau misalnya Tuhan Yesus berhenti sampai di situ saja, tidak ada yang baru sama sekali dalam perintah yang Tuhan Yesus kasih kepada para muridnya pada waktu itu. Karena dalam Imamat 19 ayat 18b di sana dikatakan, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi kalau hanya mengasihi saja, tidak ada yang baru sama sekali dalam perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada para muridnya pada waktu itu. Maka dari itu kalau kita melihat, kita baca bersama-sama dengan teliti, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa standarnya itu berbeda. Standarnya adalah kasih Kristus kepada setiap dari kita. Kalau kita hanya mengasihi, semua orang bisa mengasihi. Tidak perlu mengenal Kristus, tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu mengakui penebusan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Mereka bisa mengasihi. Tetapi ketika kita berbicara mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi umat berdosa, sebagaimana Kristus mau berkorban buat setiap dari kita, orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk dikasihi. Maka itu adalah hal yang sangat berbeda. Itu tidak mudah untuk kita lakukan. Sebagai seorang anak Tuhan, kita perlu belajar bagaimana kita mengasihi dengan berkorban seperti yang sudah Kristus lakukan dalam hidup setiap hari kita. Nah, sebelum kita melanjutkan mempelajari ayat firman Tuhan hari ini, Koko mengajak setiap dari kita untuk memperhatikan konteks dari Yohanes 13 ini. Yang pertama, ayat ini muncul pada bagian akhir pelayanan Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan. Ini konteks yang pertama yang bisa kita lihat. Dan kalau misalnya kita lihat, perintah untuk mengasihi nanti akan muncul lagi di pasal 15 ayat 9 sampai 17. Kemudian yang kedua kita bisa melihat bagaimana dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, Tuhan Yesus itu di sana membasuh kaki para murid. Suatu kisah, satu cerita yang sudah tidak asing lagi di telinga setiap dari kita. Bahkan kalau kita sudah dibaptis, tiap 2 bulan sekali di gereja kita akan diingatkan bagaimana Tuhan Yesus melakukan semuanya ini. Tuhan Yesus mau kita minum cawan anggur dan juga makan roti yang melambangkan tubuhnya itu. Kita bisa melihat bersama-sama ini merupakan teladan yang nyata bagaimana bentuk kasih yang Tuhan Yesus maksudkan itu dia tunjukkan juga. Kasih yang mau melayani,
tidak memandang status, tidak memandang jabatan seseorang. Kemudian yang berikutnya dalam Yohanes 13, 21-30. Di sana Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Teman-teman, Tuhan Yesus itu tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dirinya. Yudas akan menjual gurunya sendiri, Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada Yudas untuk bertobat. Bahkan kalau misalnya kita lihat, kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan Yesus mengetahui hal ini dari awal. Sejak Tuhan Yesus itu memilih Yudas menjadi muridnya. Tapi selama Tuhan Yesus hidup bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas, bahkan Tuhan Yesus mau memberikan kesempatan kedua bagi Yudas untuk bisa bertobat. Berkali-kali Tuhan Yesus memberikan kesempatan tersebut. Dan yang keempat, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memperingatkan Petrus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Petrus. Petrus merasa dia bisa, dia adalah murid yang paling berani. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, kamu akan mengkhianati aku sebanyak 3 kali. Menyangkali aku bahwa kamu adalah muridku. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus supaya tidak sombong. Tapi kita tahu bersama-sama bagaimana ketika Petrus akhirnya gagal. Tuhan Yesus masih mengasihi Petrus. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua kepada Petrus untuk bertobat. Nah, dari konteks pasal 13 ini kita bisa melihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengasihi bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi Tuhan Yesus mengasihi dengan perbuatannya yang menunjukkan teladan tersebut kepada setiap dari kita, kepada para muridnya pada waktu itu. Dan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Di sana dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Apa yang Tuhan Yesus teladankan dan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Aku percaya dan yakin ini bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk kita lakukan. Mudah untuk berkata, aku mengasihi, aku bisa mengasihi siapa saja di dalam dunia ini. Tetapi ujian sesungguhnya datang ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang bencekno, orang yang mangkelin. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu diri. Maka di situ kita akan diuji. Apakah kita benar-benar mau belajar mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi setiap dari kita. Dalam suatu persekutuan pemuda, ada seorang pemuda yang cerita seperti ini. Aduh, kok aku ini loh wis ndak habis pikir sama mamaku itu. Kok bisa ya mamaku ini tuh mengasihi, menunjukkan kasih itu sebegitu besarnya. Terus koko tanya, loh kok bisa? Kenapa? Jadi terus pemuda itu cerita seperti ini loh. Ada suatu waktu itu mamaku pergi ke gerobak sate, kemudian pesen, Pak pesen 100 tusuk sate ya. Ketika aku dengar gitu ya aku tanya, loh mah siapa yang mau makan di rumah ini? Cuma ada mama, aku sama koko. Siapa yang akan makan 100 tusuk sate itu? Kemudian mamaku bilang gini, ya enggak kita semua lah yang makan, nanti dibagi-bagi. Itu loh Pak Satpam depan ke tetangga, terus orang-orang yang membutuhkan kan kita bisa membagi-bagi, enggak harus kita semua yang memakannya. Tapi yang bikin aku lebih heran, enggak habis pikir lagi bukan itu. Suatu saat ada tetangga yang lagi kelilit utang, kemudian datang mohon-mohon sama mamaku untuk membeli produk jualannya ini. Kalau produk jualannya ini tuh bisa dibeli, dia bisa menutup utangnya itu. Dan akhirnya mamaku membeli produk jualannya itu. Nah ada 2 masalah. Yang pertama, uang yang dipakai untuk membeli produk jualan dari tetangga itu adalah uang yang sudah dipersiapkan untuk membayar cicilan mobilku. Itu masalah yang pertama. Tapi masalah yang kedua yang jauh lebih besar adalah tetangga yang minta mamaku itu mohon sama mamaku untuk membeli produk jualannya itu dulu adalah orang yang ngejek aku ketika aku sama papa mamaku sama keluargaku ini tuh masih kemana-mana naik sepeda motor, masih hidup pas-pasan ya dia ini yang ngejek-ngejek keluargaku. Kalau aku kasihku belum sebesar kasih mamaku itu. Teman-teman di sini kita bisa melihat rajin datang ke persekutuan, rajin datang ke gereja, dengerin firman Tuhan setiap hari Minggu. Tapi semuanya itu
tidak menjamin bahwa kita memiliki kasih seperti yang sudah Kristus contohkan, Kristus teladankan buat setiap dari kita. Mari sama-sama kita kembali lagi ke firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34a, di sana dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Teman-teman, dalam bahasa Yunani kata baru itu ada dua. Yang pertama adalah neos. Nah, ketika penulis Alkitab ini itu menggunakan kata neos, maka yang dimaksudkan adalah baru dalam artian dulu itu tidak ada, dulu itu belum ada. Contohnya, dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru, neos, manusia neos, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kata neos di sini menunjukkan bahwa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak memiliki manusia baru itu. Manusia baru hanya kita miliki setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini kata yang pertama, neos. Kata yang kedua yaitu kainos. Kainos artinya adalah baru dalam artian memiliki kualitas yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi dulu sudah ada, tapi muncul yang lebih baru lagi yang kualitasnya jauh lebih bagus. Dan kata baru yang digunakan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34a ini adalah kainos. Jadi ketika kita melihat hal ini, kita bisa melihat bagaimana perintah mengasihi yang Tuhan Yesus berikan ini memiliki kualitas yang jauh berbeda, kualitas yang jauh lebih bagus dari perintah kasih yang sudah pernah mereka dengarkan sebelumnya. Karena ini bukan hanya sekedar mengasihi saja, mengasihi dengan kemampuan kita. Tapi ini mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi setiap dari kita. Standarnya adalah kasih Kristus. Kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak memandang muka. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih, biasanya ada orang-orang yang berkata demikian. Dalam bahasa Yunani itu ada 4 macam kasih. Kasih yang pertama agape, kemudian storge, philia, dan juga eros. Kalau agape ini menggambarkan kasihnya Allah, kasih yang mau berkorban buat sesama, buat orang lain. Nah, itu kasihnya Allah, kasih agape. Nah, kalau storge itu adalah kasih antar saudara. Philia, kasih antar teman, dan juga kalau eros itu adalah kasih yang romantis. Nah, banyak sekali orang-orang yang menulis artikel dan memiliki pemahaman seperti ini. Tapi pada pagi hari ini, kalau mungkin teman-teman belum mendengarkannya, Kuku mau kasih tahu. Kalau misalnya nanti kalian mendengarkan penjelasan seperti ini, penggambaran kasih seperti ini adalah penggambaran yang tidak tepat. Paling tidak kita akan melihat ada 2 alasan kenapa penggambaran seperti ini itu kurang tepat. Alasan yang pertama adalah pemahaman kasih seperti ini itu adalah penggambaran kasih dalam budaya Yunani kuno. Masalahnya bahasa Yunani yang dipakai di dalam Alkitab itu bukanlah menurut pemahaman Yunani kuno, tetapi menggunakan pemahaman Yunani koine. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kalau misalnya kita melihat dalam Alkitab bahasa Yunani, maka kata yang digunakan untuk menjelaskan kasih itu cuma 3. Eros itu tidak ada. Jadi cuma agape, storge, dan juga philia. Dan dalam penggunaannya dalam Alkitab tidak ada pembedaan. Kalau agape ini itu kasih yang mau berkorban. Kalau storge ini itu kasih antar saudara. Kalau philia ini itu kasih antar teman. Ketiga-tiganya itu diterjemahkan sebagai kasih. Dan yang menentukan arti kasihnya itu, yaitu konteks dari ayat tersebut. Kata tersebut muncul di dalam ayat di mana konteksnya itu seperti apa. Nah, itu menentukan kasih yang dimaksud itu seperti apa. Nah, mungkin ada orang yang bilang seperti ini. Loh, kalau misalnya melihat dalam Yohanes 13 ayat 34, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kata yang digunakan adalah agape. Aku telah agape kamu. Ini agape adalah kasihnya Tuhan. Tapi masalahnya gini, kalau misalnya kita melihat di ayat yang lainnya, contohnya 2 Timotius 4, ayat yang ke-10a. Karena Demas telah agape dunia ini dan meninggalkan aku. Ini kata yang digunakan. Nah, kalau kita misalnya menggunakan framework 4 bahasa kasih itu, sangat tidak logis sekali ketika kita menerjemahkan 2 Timotius 4 ayat 10a ini. Apakah Demas berarti memiliki kasih yang mau berkorban seperti Allah telah berkorban buat setiap dari kita? Kan tidak seperti itu. Dan yang lebih, kalau misalnya kita melihat
Di ayat yang berikutnya, Yohanes 5 ayat 20a. Di sana dikatakan, sebab Bapa filia anak. Nah, apakah berarti Allah Bapa itu mengasihi anak dengan kasih antar teman saja? Kan juga tidak seperti itu. Maka dari itu, yang paling penting bukan bahasanya itu apa, kata apa yang digunakan, bukan itu. Tapi standarnya siapa yang kita gunakan di dalam mengasihi sesama di dalam hidup setiap dari kita. Nah, berbicara tentang kasih dalam hidup ini ada 3 macam kasih. Kasih yang pertama adalah kasih simbiosis mutualisme. Nah, kasih jenis ini adalah kasih yang gampang sekali untuk kita lakukan dalam hidup setiap dari kita. Kita sering kali melakukan hal ini. Motonya adalah kalau sama-sama menguntungkan, kalau sama-sama menyenangkan, kalau tidak ada yang dirugikan, why not? Go ahead, lakukan semuanya itu. Jadi ketika akan mengasihi sesama, membantu sesama, pihak yang pertama akan bilang, apa untungnya kalau aku melakukan hal ini? Apa untungnya kalau aku membantu orang tersebut? Pihak yang satunya juga memikirkan hal tersebut. Apa sih untungnya kalau aku melakukan kerjasama ini? Aku membantu dia sih, tapi returnnya apa buat aku? Nah, ini adalah kasih simbiosis mutualisme. Koko teringat dulu waktu Koko masih kecil, Koko yang paling pertama itu seringkali minta tolong Koko sama adiknya Koko. Kemudian kalau misalnya dia minta tolong terus Koko sama adiknya Koko itu nolak, enggak mau. Nah, dia akan bilang seperti ini, ayolah bantuan, nanti malam bisa ke Indomaret beli minuman yang manis dan juga dingin. Nah, ketika Koko bilang seperti itu ya sudah, akhirnya Koko sama adiknya Koko akan tolong, bantuin. Sama-sama untung, simbiosis mutualisme. Koko dapat minuman yang segar, manis, Koko juga mendapatkan bantuan. Jadi kasih jenis yang pertama ini tuh mudah sekali untuk dilakukan. Anak kecil pun bisa melakukan kasih jenis yang pertama ini. Karena motonya sama-sama menguntungkan. Semua orang pasti mau melakukannya. Lalu jenis yang kedua adalah kasih yang bersyarat. Nah, biasanya jenis kasih yang kedua ini itu dapat dilihat dalam relasi bisnis. Dalam relasi bisnis, relasi kerja, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada di dalam relasi keluarga. Kalau misalnya bawahannya itu dapat menjaga performa kerja yang baik, bawahannya itu pasti akan dipuji-puji oleh bosnya itu. Bosnya pasti akan sering mengasihi, memperhatikan, memuji-muji di depan pegawai-pegawai yang lainnya. Tetapi begitu di bawah standar, underperform, jangan harap dia mendapatkan kasih yang sama, perhatian yang sama lagi. Karena kasihnya adalah kasih yang bersyarat. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di dalam keluarga. Koko punya seorang pemuda, dia cerita bagaimana dia ditumbuh besarkan dalam keluarga yang dipenuhi dengan kasih yang bersyarat. Dari kelas 1 sampai kelas 5, dia selalu ranking 1. Dan papa mamanya tidak memberikan pujian yang berlebihan. Ya yang penting ya papa mama seharusnya beginilah ya. Kayak begitu kelas 6 dia tidak ranking 1, dia langsung mendapatkan berbagai macam pertanyaan. Kok cuma segini aja sih, kenapa kok enggak ranking 1? Kan harusnya anaknya papa mama bisa lebih baik lagi. Dan akhirnya anak ini, pemuda ini bertumbuh menjadi seorang pemuda yang hanya merasa dikasihi ketika dia memenuhi syarat tertentu. Ketika dia memenuhi standar tertentu. Jadi kasih yang bersyarat ini itu tidak akan menghidupkan kita, tidak akan membuat kita lebih baik lagi, yang ada akan menghancurkan setiap dari kita. Lalu kasih yang ketiga, yaitu adalah kasih yang berkorban. Nah inilah kasih yang Allah tunjukkan kepada setiap dari kita dan Allah ingin agar kita melakukannya dalam hidup setiap dari kita. Teman-teman, 2 kasih yang pertama itu adalah kasih yang gampang sekali untuk dilakukan. Kita tidak perlu diajarin, kita pasti akan melakukan hal tersebut. Sama-sama menguntungkan, pasti kita akan melakukannya. Memenuhi syarat, pasti kita akan melakukannya. Tapi ketika kita berbicara tentang kasih yang mau berkorban, maka kita perlu belajar. Karena sebagai manusia natur kita, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kalau kita mengorbankan orang lain, kita pasti mau. Tapi ketika kita yang dikorbankan, ketika kita harus berkorban, maka kita pasti akan berpikir berulang-ulang kali untuk melakukan hal tersebut.
Selama masa pandemi ini, Koko enggak tinggal di Pastori. Biasanya Koko tinggal di Pastori di Elion Galaxy. Tapi selama pandemi, sejak gerejanya, ibadahnya online, nah Koko tinggal di rumah. Nah karena di rumah ini tuh enggak ada pembantu, pembantunya itu enggak mau tinggal di dalam, maunya tetap pulang ke rumahnya dia. Akhirnya ya sudah, Koko sekeluarga memutuskan enggak usah pakai pembantu. Nah karena enggak ada pembantu, Koko akhirnya mendapatkan tugas untuk jemur baju. Setiap kali baju habis dicuci sama mesin cuci, Koko mendapatkan tugas untuk menjemur pakaian-pakaian tersebut. Nah Koko aslinya enggak keberatan dengan tugas tersebut. Tapi ada waktu-waktu di mana Koko akan keberatan untuk melakukan hal tersebut. Waktu tersebut simple, ketika Koko capek dan juga Koko ngantuk. Udah, syaratnya itu aja. Kalau Koko capek, Koko ngantuk, Koko enggak mau diminta untuk menjemur pakaian tersebut. Kenapa Koko enggak mau melakukannya itu? Karena ketika Koko capek, ketika Koko ngantuk, maka energi yang harus Koko keluarkan itu akan jauh lebih besar. Nah ketika Koko mengalami hal ini, Koko pikir, Koko merenungkan, iya ya, emang gak gampang loh. Harus mengasihi dengan berkorban. Apalagi kalau pengorbanannya itu jauh lebih besar dari yang biasanya kita lakukan. Itu tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi sebagai seorang anak Tuhan kita harus ingat, Tuhan Yesus menginginkan setiap dari kita untuk belajar melakukan hal tersebut. Menghidupi kasih yang mau berkorban. Dan Koko tahu ini bukanlah hal yang mudah. Karena memang dengan kekuatan diri kita sendiri kita tidak akan bisa melakukannya. Maka dari itu dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 Tuhan Yesus berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang pasal 15 ayat yang ke-4 ini tuh penting sekali buat setiap dari kita. Karena kalau kita mau menunjukkan kasihnya Kristus, kalau kita mau hidup sesuai dengan standarnya Kristus, maka mau tidak mau kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena kita ini cuma rantingnya aja. Kristus adalah pokok anggur yang benar. Dan yang menarik adalah setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya adalah pokok anggur yang benar, di ayat 9-10 dan berikutnya Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengasihi sekali lagi. Tapi sebelum Tuhan Yesus mengatakan kamu harus mengasihi, ini yang Tuhan Yesus katakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi sebelum kita mengasihi, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ini yang perlu kita sadari ketika kita diperhadapkan tentang kasih yang mau berkorban. Maka pertanyaan yang perlu kita pikirkan, aduh aku harus menunjukkan kasih ini ya. Bukan itu pertanyaannya. Tapi yang paling penting adalah, sudahkah kita senantiasa tinggal di dalam Kristus? Ini adalah hal yang jauh lebih penting yang perlu untuk kita pikirkan. Karena ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus, maka kita pasti akan hidup semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika kita melakukan hal ini yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi kalau menyenangkan, kalau menguntungkan, no. Tapi mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi. Ketika kita menghidupi gaya hidup yang seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan semua orang akan tahu bahwa bahwa setiap dari kita adalah murid-murid Kristus. Teman-teman, dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu, ketika seorang rabi atau guru Yahudi itu setuju untuk menerima seseorang menjadi muridnya, maka secara otomatis murid tersebut itu harus paham. Konsekuensinya adalah dia harus bersedia menaati otoritas dari rabi tersebut 100%. Apa yang dikatakan oleh rabi tersebut, firman Tuhan ini artinya ini. Kalau itu artinya seperti ini. Dia harus taat, dia harus melakukan hal tersebut.
Jadi kalau misalnya sang rabi berkata, ini yang benar, kamu harus melakukannya. Maka pasti murid-muridnya akan melakukan hal tersebut. Kalau misalnya rabinya bilang, dalam kondisi seperti ini yang harus kamu lakukan. Kamu tidak boleh melakukan ini. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, pengecualian saja, kamu baru boleh melakukan hal tersebut. Dan para muridnya pasti akan menaati tanpa pertanyaan sama sekali. Maka dari itu bisa dikatakan dalam budaya, dalam kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Setiap murid itu pasti ada ciri khasnya tersendiri, tergantung dia adalah murid dari rabi yang mana. Nah, dengan pemahaman budaya seperti itu Tuhan Yesus memberikan perintah ini. Tuhan Yesus ingin mengatakan, kamu harus siap, kamu harus tahu, kita harus tahu. Kalau kita mau mengikut Kristus, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi setiap dari kita. Dan kalau kamu melakukan ini akan menjadi ciri khasnya kita. Semua orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini konsekuensi logis yang harus kamu lakukan, yang harus kita terima dalam hidup setiap dari kita. Dan inilah yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan kepada setiap dari kita. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-5-8, firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ini adalah kasih yang Kristus teladankan buat setiap dari kita. Dan sebagai murid Kristus yang sejati, kita perlu belajar untuk melakukan hal tersebut. Mudah? Tentu tidak. Tetapi mau atau tidak kita melakukan. Kita mentaati apa yang Kristus perintahkan buat setiap dari kita. Teman-teman, di akhir tahun 2019, keluarga besar dari Papanya Koko itu mengadakan suatu acara kumpul bersama. Jadi seluruh keluarga besar dari Papanya Koko itu kumpul. Dan acara tersebut dilakukan di Tawangmangu. Nah, tapi karena acara tersebut bentrok dengan acara gereja, jadi Koko tidak bisa ikut. Yang pergi cuma papa, mama, adiknya Koko, terus sama keluarga dari Kokonya Koko. Nah, pas hari H sebelum berangkat itu ada sedikit masalah. Jadi papa mamanya Koko sudah siap, sudah mau berangkat. Nah, tapi adiknya Koko ini tuh masih belum siap karena paginya harus ngambil mobil dari tempat rental. Nah, pagi tersebut sebelum ada masalah itu, adiknya Koko sudah bilang gini, tolong dong motornya diservisin. Sudah waktunya untuk servis. Koko bilang, oke, enggak apa-apa. Nah, karena ada masalah tersebut, ada keributan sedikit itu, akhirnya adiknya Koko itu ngomong enggak enak sama Koko, terus juga mengumpat kepada Koko. Nah, ketika Koko mengalami hal tersebut, satu hal langsung muncul dalam pikirannya Koko. Wah, arek iki wis minta tolong, tapi kok kelakuannya kayak gini. Dalam hati Koko berpikir seperti itu. Nggak tak bantu, nggak tak servisin motormu, tahu rasa kamu. Koko dalam hati itu ngomong seperti itu. Tapi begitu Koko ngomong kayak gitu, terus Roh Kudus itu langsung bilang kayak gini. Gitu jadi anak Tuhan. Baru gitu aja sudah nggak mau mengasihi. Baru digituin aja sudah nggak mau servisin motornya adikmu. Ketika Koko mendapatkan teguran peringatan seperti itu, Koko mikirin, Koko renungin. Nah, akhirnya Koko bilang, oke lah, boleh ya. Aku mau belajar untuk taat, untuk mengasihi karena Kristus telah mengasihi Koko. Cuma itu toh alasannya. Kalau kasih yang menguntungkan, apa untungnya? Dibantu, terus enggak kasih balasan yang baik, malahan mengumpat. Apa itu diperlakukan enggak enak. Apa untungnya? Bersyarat, memenuhi syarat apa orang seperti itu mendapatkan kasih dalam hidupnya? Tidak ada. Alasannya cuma satu. Karena Kristus telah mengasihi Koko, maka dari itu Koko mau belajar untuk mengasihi. Koko ingin menutup khotbah Koko pada
pagi hari ini dengan satu perkataan dari Mahatma Gandhi. Dia berkata demikian. If all Christians acted like Christ, the whole world would be Christian. Kalau semua orang Kristen di dunia ini itu hidupnya, tingkah lakunya seperti Kristus, maka semua orang di dunia ini pasti sudah menjadi orang Kristen. Teman-teman, Koko berharap pagi hari ini setelah mendengarkan khotbah ini, kita bukan berpikir, aku harus mengasihi siapa ini, aku harus mengasihi siapa habis gini supaya banyak orang lebih mengenal Kristus. No, saya pikirkan terlebih dahulu, sudahkah kita benar-benar tinggal di dalam Kristus? Sudahkah kita benar-benar mau menaati apa yang Kristus lakukan? Karena ketika kita melakukan hal tersebut, maka kasih itu pasti akan keluar, pasti akan kita tunjukkan. Kalau kita sudah benar-benar tinggal di dalam Kristus, mau menjadikan Kristus patron teladan dalam hidup setiap dari kita. Dan biarlah itu yang kita lakukan, Koko berharap itu yang akan kita lakukan dan kita senantiasa hidup taat, meneladani Kristus dalam hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur jika kami diingatkan untuk terus mengasihi, menunjukkan kasih yang bukan sembarang kasih, tetapi kasih sebagaimana Engkau, Yesus Kristus, mau mengasihi kami, manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak untuk dikasihi, tapi Engkau masih memberikan anugerah yang begitu besar, yang begitu berharga itu buat setiap dari kami. Tuhan ajar setiap dari kami, ingatkan setiap dari kami untuk dapat terus tinggal di dalam Engkau. Sehingga akhirnya kami dapat menunjukkan kasih yang berbeda dengan dunia ini. Karena kami sadar Engkau telah mengasihi setiap dari kami. Kami tahu hal ini tidak mudah, tapi biarlah kami belajar untuk taat hanya kepadamu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Marilah kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berikan sebagian kecil dari apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kita naikkan lagu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan, sebagian kecil dari berkat Tuhan yang terus Engkau nyatakan, tak pernah habis-habisnya dalam hidup setiap dari kami. Tuhan yang tolong pakai persembahan ini, supaya bisa dikerjakan oleh gereja-Mu tempat ini, untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan untuk pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih belum selesai. Kami masih tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kami akan bersyukur jika pada pagi hari ini kami mendapatkan kabar bagaimana ada vaksin yang sudah boleh hampir diselesaikan yang akan diproduksi. Tuhan kami mohon agar vaksin yang diproduksi ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya buat banyak orang, dan terkhususnya kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia dalam masa pandemi ini. Kami berdoa Engkau yang tolong kuatkan agar mereka dalam kondisi apapun mereka dapat terus menaruh harapan hidup mereka hanya kepadamu saja. Karena kalau bukan kepadamu kami tidak tahu kami harus berharap kepada siapa. Inilah doa-doa kami mau menyerahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan lagu doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita pulang, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan dan damai sejahtera dari Roh Kudus beserta dengan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang.